Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathisa Maulana Yahya. Saya dari YIN Tulungagung. Di sini saya mau meminta bantuan ke kalian guna menyelesaikan tugas akhir kuliah. Baik, langsung saja. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan berbahagia. Amin. Baik, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran ini. Sebelumnya, materi yang kita pelajari sekarang adalah sistem peredaran darah. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan bagian-bagian darah dan fungsinya, menjelaskan alat peredaran darah, menjelaskan mekanisme peredaran darah, menjelaskan golongan darah pada manusia, dan yang terakhir menganalisis pada sistem peredaran darah. Pernahkah kalian terjatuh hingga terluka dan berdarah, dan bagaimana proses pembekuan darah yang terjadi pada luka tersebut? Sekarang saatnya ke materi sistem peredaran darah. Apa itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah atau yang secara akademik disebut sistem kardiovaskular adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan berbagai zat dari dan menuju sel tubuh. Bukan saja makanan yang didistribusikan oleh sistem peredaran darah, tetapi juga zat lain seperti oksigen dan karbon dioksida. Kemudian penyusun darah. Penyusun darah ini ada dua. Yang pertama plasma darah dan sel darah. Plasma darah ini disusun oleh albumin, globulin, fibrinogen, antibodi, zat makanan dan mineral seperti glukosa, dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida. Sedangkan sel darah ini penyusunnya adalah eritrosit atau yang biasa disebut sel darah merah, leukosit atau yang biasa disebut sel darah putih, limfosit atau yang biasa disebut keping darah. Selanjutnya alat peredaran darah. Yang pertama jantung dan pembuluh darah. Ya, ini gambar jantung dan pembuluh darah. Yang sebelah kiri itu gambar jantung, yang kanan itu sistem pembuluh darah. Jantung merupakan organ peredaran darah yang berbentuk kerucut, tumpul, dan ujung bawah agak miring ke bagian kiri. Jantung ini terletak di antara paru-paru dan di atas diafragma di dalam rongga dada. Ukuran jantung ini hampir sama dengan kepalan tangan orang dewasa dengan berat 220 hingga 260 gram. Sedangkan pembuluh darah ini dibagi ada dua, yaitu arteri dan vena. Ciri-ciri arteri ini berdinding tebal, elastis, dan denyutnya dapat dirasakan. Sedangkan vena berdinding tipis dan kurang elastis, dan vena ini terletak di permukaan tubuh. Selanjutnya golongan darah. Ada yang sudah tahu golongan darah dari kalian apa? Golongan darah ini dibagi ada 4, yaitu golongan darah A, kemudian golongan darah B, kemudian golongan darah AB dan O. Bisa dilihat di tabel tersebut ya. Yang terakhir pada materi ini yaitu penyakit atau gangguan pada sistem peredaran darah. Contoh yang pertama ini adalah anemia. Penyakit ini yang diakibatkan kekurangan sel darah merah. Yang kedua, hipertensi. Penyakit ini diakibatkan tingginya tekanan darah pada pembuluh darah manusia. Yang ketiga, ini hemofilia. Penyakit ini terjadi karena darah tidak bisa membeku ketika terjadi luka. Dan masih banyak lagi penyakit
atau gangguan pada sistem peredaran darah, silakan dipelajari di buku masing-masing. Sekian dari saya dan terima kasih. Silakan dikerjakan LKPD yang sudah saya bagi.